Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Ramadan disebut juga sebagai bulan sedekah. Karena di dalam bulan suci Ramadan banyak orang-orang yang mengeluarkan sedekahnya. Ada yang sedekah uang setiap harinya untuk fakir miskin, anak yatim. Ada yang menyedekahkan makanan untuk berbuka puasa. Ada yang sedekah karpet, ada yang sedekah AC, macam-macam. Karena mereka yakin bahwa di situ ada keutamaan pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang melebihi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi begitu masuk bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, lebih memberi lagi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, minar rihil mursalah, melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus di situ akan bisa rata, banyak yang kena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekahnya di bulan suci Ramadan semuanya kena, baik yang miskin, yang fakir, yang kaya, merasakan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sedekah di bulan suci Ramadan ini memang ada hadis khusus yang mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasadaqah burhan. Dan sedekah itu adalah tanda kalau kita itu punya iman. Orang mengaku punya iman, maka dia harus mengeluarkan sedekah. Orang mengaku punya iman, nggak mau sedekah, imannya perlu dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung kita masih hidup, diberi umur, bisa hidup, mengeluarkan sedekah. Jangan sampai nanti setelah kita meninggal dunia baru muncul penyesalan sebagaimana penyesalan orang-orang yang berada di alam barzakh. Minta dihidupkan kembali. Kasih hidup sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka kami akan mengeluarkan sedekah, kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian itu pada neraka meskipun hanya satu butir kurma saja. Artinya apa? Jangan sampai tidak bersedekah. Jangan sampai tidak bersedekah meskipun hanya satu butir kurma saja. Karena sedekah itu akan melindungi diri kita dari terbakar oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal mu'min, dan orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat mereka akan bernaung fi dhilli shadaqati. Mereka bernaung di bawah bayang-bayang naungan sedekahnya. Kalau orang di situ waktu hidup di dunianya ahli sedekah, setiap hari sedekah, maka nanti di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Bermenaung ibarat pohon yang begitu rindang. Kalau sedekahnya banyak, seakan-akan dia itu bernaung di bawah pohon yang begitu rindang. Pohonnya besar, daunnya tebal, lebat, sehingga tidak ada secercah cahaya dari matahari yang bisa menembus dari pohon tersebut. Siapa saja yang bernaung di bawah pohon tersebut, dia merasa nyaman, merasa tenang, karena tidak kemanasan. Beda dengan apabila seseorang itu tidak mau bersedekah di saat hidupnya, nanti di hari kiamat, di mana hari tidak ada naungan selain naungannya Allah, mau kemana dia akan bernaung? Tidak ada. Semuanya tempat diratakan oleh Allah. Matahari didekatkan oleh Allah. Begitu panas. Kalau tidak pernah sedekah di dunia, nggak ada tempat bernaung. Ada yang sedekah tapi jarang-jarang, kadang-kadang ya bisa bernaung. Akan tetapi ibarat kita bernaung di dunia, di bawah pohon yang di situ pohon sedikit daunnya, ya masih terasa panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan suci ini mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Para sahabat dahulu benar-benar di bulan suci mengeluarkan sedekah yang begitu banyak. Rasulullah memberikan contoh, para salaf kita memberikan contoh. Abdullah bin Umar kalau di bulan suci Ramadan
beliau itu setelah sholat di masjid akan mencari orang fakir miskin, diajak pulang. Untuk apa? Dikasih sedekah makan, diajak makan. Begitu. Apabila keluarganya melarang karena mungkin makanannya tidak cukup, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau tidak jadi makan. Lebih baik tidak makan apabila saya makan sendirian tanpa didampingi oleh orang miskin. Begitulah Abdullah bin Umar. Kemudian ada lagi seorang faqih, Ibnu Abi Sulaiman. Beliau ini Hamad bin Abi Sulaiman setiap hari yufattiru fi kulli yaumin fi Ramadan khamsina insanan. Beliau setiap harinya di bulan suci Ramadan ini selalu memberikan sedekah makan pada 50 orang, dikasih buka puasa. Fa idza kana lailatul fitri kasaha sauban. Apabila sudah masuk pada malam Idul Fitri, maka mereka akan dikasih baju satu-satu. Para salaf kita luar biasa, setiap harinya beliau memberikan makan, sedekah, minum 50 orang setiap hari. Beliau adalah ulama yang sangat besar, faqih, sudah ulama, alim, kaya, pantas menggunakan ilmunya, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 50 orang setiap harinya, kasih makan, kasih minum. Begitu menyampai pada malam Idul Fitri, kasih baju satu-satu. Ngasihnya pun yang bagus, yang halus, bukan hanya sekedar ngasih saja. Karena banyak orang sekarang itu ngasih hanya sekedar ngasih. Alasannya, yang penting ngasih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad beliau termasuk golongan para salaf. Saat beliau puasa, beliau sudah menyediakan roti untuk berbuka. Tapi begitu tidak lama ternyata ada pengemis yang minta-minta, dikasihkan roti tersebut demi orang lain, demi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi setelah dikasihkan? Beliau tidak punya makanan apa-apa, beliau hanya minum saja. Untuk makan sahur tidak ada. Akhirnya beliau nyambung puasa lagi, hanya minum saja demi untuk mengeluarkan sedekah, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, pakaian banyak, uang cukup, makanan berlebih. Saya yakin semua jamaah di sini tidak ada yang tidak bisa makan, bahkan cukup lebih dari cukup. Ulama-ulama dahulu, para sahabat, para salaf kita, mereka itu kadang makan 3 hari sekali, memang nggak ada makanan. Sehingga orang ngemis dulu itu yang dicari adalah makanan. Minta makan. Memang kebutuhannya makan. Orang dulu itu butuhnya cuma makan, sepotong pakaian, itu saja. Tidak ada kebutuhan untuk bayar listrik, bayar internet, bayar apa lagi? Kuota, bayar pulsa, bayar apa lagi? SPP, tidak ada. Butuhnya makan dan pakaian. Kalau sudah dapat makan dan pakaian, mereka akan menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kebutuhannya banyak. Maka kadang-kadang kalau kita sedekah memberikan makan orang itu malah ditolak. Saya mintanya duit bukan makanan. Saya pernah mengalami seperti itu. Kasih makanan nggak mau, duit aja duit. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kasih apa yang bisa kita kasih. Makan boleh, minum boleh, uang boleh, pakaian boleh. Semuanya dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah itu saling berkaitan, saling menunjang. Mungkin puasa kita ada yang tidak sempurna, kita sempurnakan dengan baca Al-Quran. Kita sempurnakan dengan bersedekah. Dengan bersedekah, sedekah itu merupakan tanda bahwa seseorang itu punya keimanan. Kalau seseorang itu mengaku beriman tapi enggan untuk bersedekah, saya khawatir nanti keimanannya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah setiap hari seberapapun itu semampunya. Rasulullah sudah saya sampaikan di bulan Ramadan lebih memberi daripada bulan-bulan yang lain. Kita pun harusnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap harinya kita ngasih berapa, maka di bulan Ramadan ditambah, ditingkatkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.